Delman sekarang agak terasa disingkirkan. Sejak Pak Gubernur Pak Ahok ini budaya Betawi benar-benar tidak dipikirkan kembali. Delman atau Sado, angkutan tradisional warga Betawi mulai tersisih di tanahnya sendiri. Derap langkah angkutan ini mulai dibatasi. Moda transportasi ini kini hanya sebatas kelengkapan seremoni. Di saat tertentu, Delman menjadi idola. Selanjutnya, tidak terka. Padahal dahulu, Delman merupakan sarana angkutan strategis warga Jakarta. Sebuah kawasan pemukiman yang terkenal dengan sebutan Kampung Delman di kawasan Kemanggisan, Jakarta Barat seakan menjadi saksi nyata bahwa Delman pernah menjadi angkutan primadona. Puluhan warga menggantungkan hidupnya dari angkutan yang mengandalkan tenaga kuda tersebut. Mereka turun-menurun menetap di tempat ini. Kebanyakan dari mereka merupakan keturunan dari generasi sebelumnya yang memiliki profesi yang sama, yakni sebagai kusir delman. Beberapa kandang kuda berdiri berdampingan dengan rumah warga, dengan beberapa gerobak yang telah dihias terparkir di beberapa sudut pemukiman. Ya, ini emang tadinya ada delman kuda, jadi ya tetap di sini udah mana-mana. Awalnya di mana tuh Pak? Awalnya di sini juga di Kemanggisan. Kenapa Pak bisa pindah kemari Pak? Ya, tadinya di situ di bawah, digusur pindah kemari ke atas. Tadinya cuma di Puri, sekarang dipindah ke Kemanggisan. Ya, per hari ya nggak tentu Pak. Ya, sedapatnya aja ya namanya milik ya kan. Ada 200, ada 300. Seiring perjalanannya, Delman semakin ditinggalkan. Delman kini hanya sekedar angkutan rekreasi yang tidak memiliki wilayah operasi. Kebijakan pemerintah menjadi penyebabnya. Dengan berbagai alasan, perlahan tapi pasti Delman akan kehilangan tajinya. Contohnya di Monas. Tempat wisata ini dahulu menjadi surga bagi pengemudi delman. Namun kebijakan Pemprov DKI di era Gubernur DKI Fauzi Bowo yang melarang operasional di tempat ini membuat delman terusir. Kalau dinamain Kampung Delman ya di sini udah di Kemanggisan ini ya mayoritas ya hampir semua orang tahu ya, dari ngkong kita, buyut kita memang mereka itu hasil dari delman. Sampai saat sekarang turun ke saya, turun lagi ke anaknya yang lain. Memang terkenalnya Kampung Delman ya di Kemanggisan. Kan lagunya ada dari Benyamin, naik delman ke Selipi gitu kan. Ya masih bertahan di Kemanggisan, di Joglo, di Kemayoran masih ada. Ya kalau dibilang sejauh ya mungkin udah turun-menurun dari nenek moyang saya kali ya. Kalau dibilang sejauh ya udah lama, udah dari tahun dulu gitu. Dan ini kan memang sebelum mobil ya transportasinya ya ini dia delman duluan. Nah sekarang karena ada delman modern ya timbul mobil ya, jadi delman sekarang agak terasa disingkirkan. Kalau dihitung keseluruhan dari Jakarta sejabotabek semuanya dihitung ada 700 lebih. 700 ekor delman, 700 kuda, ada 700 anggota. Cuman yang kita kan waktu di Monas itu kan didata. Didata itu hanya yang di dalam Monas itu sampai kurang lebih gitu sekitar 100 delman. Nah, karena banyak perubahan, gubernur baru ya jadi terkikis, sekitar tinggal 80 yang boleh aktif di delman. Nah pas semenjak Foke menjabat jadi gubernur, yang tadinya mengaku namanya orang Betawi, orang Jakarta asli, delman dihabisin. Tutup total di Monas, diganti dengan kereta-keretaan. Ya
kalau harapan kita untuk aktif lagi di Monas sih masih ada. Ya, cuman ya untuk menyambung hidup sekarang kita aktifnya di luar Monas. Nah, yang merasa kita terima uang itu hanya Pak Jokowi, dan sekarang Pak Ahok tidak ada dana bantuan dari ya, tidak ada ya jalur ada inisiatif mereka memanggil kita gimana mecah masalah delman di Monas ini, dan dana yang kita tidak dapat bantuan sama sekali, seperti kita perlu untuk air bersih untuk kuda, dan ya intinya semenjak Pak Gubernur Pak Ahok ini budaya Betawi benar-benar tidak dipikirkan kembali. Terlepas dari berbagai permasalahannya, tidak dipungkiri, delman kini bukan hanya sekedar alat transportasi, namun telah menjelma menjadi saksi perkembangan tradisi. Dan delman pun akan terus ada di hati warga yang mencintai kearifan lokal budaya Betawi. Ahmad Nasarudin, Lihat Jakarta, mewartakan.